Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsy Ahmad Rifai Arifin. Saya di sini akan membahas bagaimana cara ideologi Pancasila mengalahkan ideologi yang lain. Maksudnya mengalahkan ini adalah Pancasila yang memiliki keunggulan dengan ideologi yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari pertama-tama kita harus tahu apa itu ideologi. Dari runtut dulu, ideologi adalah adicita atau merupakan sesuatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi mempunyai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Nah, terus kita harus mengetahui apa itu definisinya. Kita harus tahu dulu definisi ideologi. Definisi ini memang penting. Nah, itulah sebabnya Ibnu Sina pernah berkomentar, tanpa definisi, kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep. Maksudnya adalah, kita tidak akan memahami konsepnya tanpa definisi terlebih dahulu. Merujuk pada KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Jadi itu ya, memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Di dalam ilmu sosial, ideologi adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Jadi mengarahkan bagaimana seharusnya masyarakat itu, terus juga menawarkan order-order masyarakat. Jadi ideologi ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat bernegara. Nah, salah satunya ideologi Pancasila. Kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara atau ideologi yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 asas. Nah, Pancasila ini secara resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila ini tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan bagi seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah serta masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Jadi bisa dipastikan dari penjelasan tadi, Pancasila ini tentunya sudah menjadi apa yang masyarakat Indonesia butuhkan. Bahkan seharusnya menjadi apa yang dunia saat ini pertimbangkan sampai untuk masa depan. Nah, mengapa dunia harus mempertimbangkan Pancasila ini? Mengapa dunia harus membutuhkan atau menggunakan ideologi Pancasila ini? Mengapa demikian? Di sini saya akan mencontohkan dengan membandingkan ideologi Pancasila dengan dua ideologi yang umum di dunia saat ini. Misalnya yaitu ideologi kapitalis dan ideologi komunis. Kapitalis dianut oleh negara-negara besar seperti Amerika, terus negara-negara Eropa lainnya, dan juga komunis dianut oleh misalnya negara Kuba atau negara Korea Utara atau Rusia dan lain-lain. Nah, pertama untuk ideologi kapitalis terlebih dahulu, kita
langsung saja membahas kekurangannya. Ideologi ini tentunya memiliki kekurangan yang diketahui secara umum. Terus juga dampaknya sangat parah. Singkatnya diantaranya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Terus selalu terjadi krisis ekonomi dalam prakteknya. Terus ideologi kapitalis juga mengutamakan profit di atas segalanya. Menunjang profit itu, mereka melakukan eksploitasi tenaga kerja dalam implementasinya. Terus menyebabkan dampak buruk yang sangat besar bagi lingkungan sekitar. Dan ideologi ini sangat bergantung pada pasar. Nah, Pancasila sebagai ideologi yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa prinsip yang dapat mengatasi atau setidaknya meredakan atau mengurangi beberapa kekurangan yang terkait dengan ideologi kapitalis tadi. Beberapa cara di mana prinsip-prinsip Pancasila dapat membantu mengatasi kekurangan kapitalisme, yaitu yang pertama, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial ini menekankan pentingnya distribusi yang bersumber atau yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Dengan memperkuat prinsip ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam sistem kapitalis. Yang kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan kedaulatan rakyat, yang berarti keputusan politik dan ekonomi diambil dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Dengan memperkuat prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan perlunya memperlakukan semua individu dengan hormat dan adil. Dengan memperkuat prinsip ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pekerja, terus mencegah eksploitasi pekerja atau tenaga kerja, dan juga memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan keadilan, terhadap hak-haknya terutama. Yang keempat, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, dengan prinsip ini pemerintah dapat mempromosikan kerjasama antara sektor-sektor ekonomi seperti oligarki dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendukung kesejahteraan dan kepentingan masyarakat bersama. Demikian untuk bagaimana cara Pancasila mengatasi kekurangan dari ideologi kapitalisme. Selanjutnya kita beralih ke ideologi komunis. Ideologi komunis ini diadvokasi oleh atau didukung oleh Marxisme, Leninisme, dan aliran-aliran lainnya, juga memiliki beberapa kekurangan yang para ahli sering perdebatkan. Kekurangan ini dijelaskan satu persatu di antaranya. Yang pertama, kekurangan insentif. Sistem komunis sering dikritik karena kurangnya insentif untuk mendorong inovasi, kerja keras, dan pencapaian abadi. Tanpa motivasi finansial atau persaingan ekonomi yang sehat, individu mungkin kehilangan dorongan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi terbatas gitu karena tidak ada motivasi. Terus yang kedua, kendala pada kebebasan individu. Ideologi komunis cenderung menekankan pada kontrol pemerintah yang kuat atas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini dapat mengakibatkan pembatasan kebebasan individu termasuk dalam hal ekspresi, pertemuan, dan pilihan politik. Jadi mereka terbatas tidak hanya dari ekonomi, terus juga dari sosial dan politik. Yang ketiga, biaya administratif yang tinggi. Sistem komunis seringkali memerlukan birokrasi yang besar dan rumit untuk mengelola ekonomi dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan biaya administrasi yang tinggi, kekakuan dalam pengambilan keputusan,
dan penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat dan pejabat pemerintah. Jadi meskipun pejabat pemerintahnya mungkin korupsi ataupun menyalahgunakan kekuasaan, hal itu wajar gitu, tidak bisa berbuat apa-apa masyarakatnya juga. Terus yang keempat, kesenjangan dalam distribusi. Meskipun komunisme berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih merata, tetapi dalam praktiknya seringkali kita lihat terjadi kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Pemerintah dan elit partai juga kadang-kadang mendapatkan akses yang lebih besar terhadap keuntungan dan keistimewaan dibandingkan dengan rakyat biasa. Terus yang kelima, terbatasnya atau keterbatasan pasar. Dalam sistem komunis, pasar seringkali ditekan atau diatur secara ketat oleh pemerintah, yang dapat mengakibatkan kurangnya mekanisme harga yang efisien, kurangnya pilihan konsumen, dan alokasi sumber daya yang seringkali tidak optimal. Terus yang keenam, resistensi terhadap perubahan dan inovasi. Struktur birokratik yang kaku dan kurangnya dorongan untuk inovasi dapat menghambat kemampuan sistem komunis untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial, serta memanfaatkan teknologi baru. Nah, demikian kekurangan-kekurangan yang tadi disebutkan, kekurangan ideologi komunis. Tentunya masih banyak, tetapi itu yang paling umum kita ketahui dan sangat dampak buruknya sangat parah gitu. Nah, banyak kritikus juga melihat ideologi komunis sebagai ideologi yang memiliki beberapa kelemahan intrinsik yang sulit untuk diatasi. Berangkat dari situ, sekarang mari kita tinjau apakah prinsip-prinsip Pancasila bisa membantu mengatasi atau memperbaiki kekurangan yang terkait dengan ideologi komunis tadi, yang 6 tadi. Yang pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ideologi komunis, di mana seringkali terdapat kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan, di mana yang kaya mendapatkan akses yang lebih banyak terhadap sumber daya dan kekayaan, tetapi yang miskin tidak. Prinsip keadilan sosial dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua warga negara. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial didistribusikan secara merata. Yang kedua, persatuan Indonesia. Prinsip ini sangat menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, dalam konteks ideologi komunis, di mana seringkali terjadi pembatasan terhadap kebebasan individu dan kelompok, seperti tidak bisanya bebas atau mungkin dibatasi kebutuhan hidupnya. Nah, prinsip persatuan ini dapat membantu mempromosikan inklusivitas dan kerjasama antara berbagai kelompok dan masyarakat. Dengan memperkuat persatuan nasional, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan harmoni antara berbagai kelompok. Terus yang ketiga, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan kedaulatan rakyat dan pentingnya partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ideologi komunis, di mana seringkali kita lihat terdapat birokrasi besar dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, prinsip kerakyatan Pancasila dapat membantu memperbaiki masalah tadi. Caranya dengan memperkuat partisipasi demokratis, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip ini menekankan
Pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat. Di sini bisa lihat bagaimana ekonomi dibatasi, terus politik dibatasi, dan sosial dibatasi, bisa diperbaiki oleh ideologi Pancasila. Nah, demikian dari saya. Kira-kira seperti itulah bagaimana cara ideologi Pancasila mengalahkan ideologi kapitalis dan komunis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.